Hai semuanya, balik lagi bareng Gina dan Ruli. Dua mama yang tinggal di Kanada, Vancouver. Apa kabar kalian? Kalau gue baik-baik aja, kalau lu gimana, Wi? Tetap asik ya. Iya, gitu. Pertanyaan gue adalah, hal apa yang lu paling nggak bisa lakuin? Hal apa yang paling gue nggak bisa lakuin? Jongkok. Ini teman-teman gue semua tahu. Gue kalau jongkok, gue jinjit. Literally gue jinjit. Jadi kalau dulu di Indonesia ketemu WC, apalagi sekolah lah ya. WC lo tak kan yang WC yang lo mesti Biasa cuman jongkok. Indonesia lah yang jongkok. Gue nggak bisa. Jadi kalau gue jongkok itu tuh gue harus jinjit. Jadi kalau gue nggak jinjit dan gue Capek posisi, dong. ya semutan kan. Makanya kayak kalau gue nyoba yang kayak orang-orang cara jongkok, apa teman gue dulu maksa, lu pasti bisa. Gue nggak bisa. Jadi kalau gue nyoba itu gue jatuh. Begitu jatuhnya tuh bukan jatuh-jatuh ke belakang loh. Jatuh lebay gitu loh. Kayak gue terpelanting gitu loh. Kayak bener-bener efeknya tuh kayak bisa wing gitu, yang kayak bisa bikin gue tuh kayak melayang ke belakang. Jadi dulu sih teori gue, kayaknya panjangnya paha gue sampai dengkul gue nggak seimbang sama panjangnya dengkul gue sama kaki gue. Karena kalau lo bisa jongkok Right, make biasanya, sense. right, biasanya itu at least Dengkul paha ke lo tuh bawah harus lebih lebih panjang kali panjang, ya. ya kan? Paha Salah ya? apa? Iya, Iya ya, benar-benar paha. iya. Dengkul ke paha ya. Iya, nah sedangkan gue tuh mungkin nggak simetris gitu, jadi yang bikin gue nggak bisa ke belakang banget, karena kalau ke belakang banget gue langsung jatuh gitu. Gue bener-bener nggak bisa dia sampai udah pakai cara yang orang megang tangan gue di depan gitu ya, sampai gue bener-bener posisi sempurna, terus abis itu dilepas, lebih parah lagi, gue kejungkel ke belakang yang bener-bener kayak efeknya tuh bisa kayak lo abis ngebounce sama something gitu loh. Dan akhirnya gue juga sudah menyerah untuk mencoba untuk bisa nongkrong. Untung gue di sini udah nggak pernah ketemu lagi WC-WC gitu. Kalau gue bisa stres banget gue. Lo berarti kan Iya, terus apalagi gue tuh kan kalau pupi nggak bisa model yang sebentar gitu kan, yang kudu kayak sama gue juga. take my time. Jadi kalau gue nggak bisa deh. Ya itulah, I'm very bad at jongkok. Kalau lo gimana? Tapi bule-bule itu juga banyak nggak bisa jongkok sih. Tapi bukan karena mungkin bukan karena itu Gak ya, biasa karena aja kali ya. nggak biasa aja kali ya. Itu bukan sesuatu yang mereka lakuin. Mm. Ya untung lu tinggal di sini. Kalau nggak lu di Indonesia menderita dong kalau harus Iya, ke benar. toilet-toilet yang kayak gitu. Bukan Gue karena sebenarnya lebih aku kebule-bulean ya, tapi emang gue nggak bisa. karena kaki gue nggak simetris aja. Iya, kayaknya sih gitu ya. Itu teoriku. Nggak tahu kalau Mungkin orang nggak lain tahu. ada yang tahu kenapa itu, coba. Iya. Ya Iya. kalau lo? Kalau gue paling nggak bisa menggaris. Menggaris pakai penggaris juga nggak bisa. Menggaris pakai penggaris, iya bisa kan gini ya, bisa. Aku menggaris tuh bisa. Tapi untuk itu lurus kan biasanya kalau menggaris itu kan pamannya ada kertasnya, Oh iya, kertas yang benar-benar kosong gitu kan, maksud lo kertas kan? kosong pamannya, lu harus garis nih. Kalau orang kan harusnya itu kan pas ya ininya, ini kalau sudah ada penggaris lagi gitu. Itu tuh kayak Masih miring ke bawah apa ada miring ke miringnya atas ke dikit? kiri atau ke yang ke kanan kayak gitu, nggak tahu kenapa. Terus gunting itu kan kalau menggunting ini memalukan sih, sudah tua nggak bisa gunting gitu. Itu kan kalau kita gunting tuh pada ada garisnya gitu ya. Meskipun ada garisnya, kalau apalagi nggak ada garisnya, ada garisnya gitu aja bisa kayak mencong. Kok udah kayak gue gunting itu sudah konsentrasi tuh. Kok kenapa sih? Masih aja ngelewatin garis Masih gitu ya. aja. Terus itu kan ada yang namanya paper cutter ya. Paper cutter tuh kan kayak modelnya lurus gitu, terus lu taruh kertas di apa namanya, di paper cutter itu diselipin, terus tinggal itu kan, dan paper cutter itu alat yang untuk menggunting kertas itu, jadi bukan gunting ini. Itu kan sebenarnya sudah ada garisnya tuh. Ada guideline-nya kan, ada acuannya kayak gitu. Gue shoot, terus gue keluarin. Kok tetap belok? Kenapa tuh Kagak ya? tahu gue. Kenapa tuh ya?
nggak tahu mungkin atau nggak tahu sih. Teori gua mungkin karena mata gua ada silindernya, nggak tahu sih. I don't know Iya, why kayak gitu. atau enggak lo tiba-tiba nggak fokus, nggak ya? Enggak, malah kalau gue tuh dalam hal gunting menggunting tuh bukan karena gue tahu kalau gue tuh ini, gue tuh fokus. Malahan fokus. Nah itu kan sesuatu yang kayak lu jongkok aja nggak bisa. Lu kayak jadi lu ke gue juga gitu kan? Hah, garis apa tuh? Masalah lu di mana tuh? Buat gue tuh masalah. Tapi Tahu deh. kalau menggaris gue bisa relate sedikit sih. Tapi kalau preparation gue cukup lama dan cukup detail, mata gue dipicing-picingnya dia bisa lurus. Tapi kalau kayak gue mungkin bisa ya at some point itu aku bisa akhirnya lurus segala macam gitu ya. Tapi itu effort banget untuk fokus dan konsentrasi gitu. Kan harus kayak yang di garis-garis gitu ya. Nggak tahu deh gue. Ya. Itu garis menggaris gitu. Kira-kiranya itu loh ya paling susah ya. Lu selain lu jongkok, lu apa lagi itu? Gue tuh nggak bisa gambar orang. Karena bukan gini supaya lebih jelas dan kita bisa memvisualisasi. Gambar lu itu lu nggak bisa gambar orang. Gue nggak bisa gambar orang dalam arti bukan yang 2 dimensi, yang 3 dimensi boro-boro 2 dimensi gue juga nggak bisa. Gue benar-benar 1 dimensi yang kalau Raya disuruh gambar orang yang cuman buletan, garis, tangan, kaki itu sampai sekarang dan literally berarti loh. Itu apa ability-nya atau kemampuan anak TK berarti. Iya, tapi kalau gue kayak apa sih itu namanya? Kalau dulu kita bikin apa gunung gitu-gitu ya, gue bisa. Tapi kalau udah kayak pokoknya kalau benda lah kayak meja, gue bikin 3D, gue tuh paham. Tapi kalau udah ngomongin bikin orang, gue nggak bisa sama sekali. Kayak gue nggak bisa bikin muka, badan gitu. Badan tuh bulat itu kayak nggak bisa gue dibikin kayak seril mungkin tuh nggak bisa. Misalnya pun gue kayak bikin kartun gitu nggak bisa. Maksudnya manusia kartun yang komik gitu loh, komik-komik gitu. Nggak bisa. Misalnya pun gue harus nyontek gitu ya dari YouTube ya. Misalnya gue latihan terus gitu latihan. Nah terus at some point gue harus juga sendiri. Ya mungkin gue ingat sedikit-sedikit. Tapi abis itu gue udah lupa lagi tuh kembali lagi dengan model manusia gue yang bulat sama garis-garis. Biji manusia. Ya si Raya tuh pernah nyuruh gue, mama ini gambar ini. Terus dia kayak mukanya tuh kayak heran ya. Mungkin dia dalam hati, mama gue kok masih gambarnya kayak gue gitu kali ya. Nah masih mungkin karena lu nggak bisa memvisualisasikan itu ya. Mungkin. Nah lu masih ingat sih dulu kalau kita kerja di dunia kerja itu kan pada saat lo interview itu kan ada tes psikotesnya dulu kan, yang biasanya lo dikasih ada banyak kotak gitu loh, atau enggak banyak buletan kayak bulet. Which is sebenarnya tuh ngefek nggak sih? Anyways, gue nggak ngerti ya secara psikologis tuh lo bisa ngeliat orang tuh kayak gimana. Karena menurut gue tuh kayak lo disuruh bulat kayak lo bisa visualisasikan bulat itu sebagai apa aja gitu ya. Oke, es krim, apa jam gitu-gitu. Tapi begitu manusia, gue langsung kayak dengan gaya gue buletan, wah pas banget nih tinggal kasih garis sama garis selesai gitu. Jadi kalau misalnya lo menilai gue dari gambar gue ya, gue pasti fontennya merah, udah pasti. Kayak oke, gue bisa gambar gunung, tapi gambar gunung masih kan sih gunung anak-anak kayak 2 gunung terus diantaranya ada matahari, terus ada jalan, di tengah, terus ada sawah. Kenapa ya semua di Indonesia kayak gitu semua? Kenapa ya? Iya, terus gue masih inget ya dulu tuh saking gue nggak bisa gambar kan, gue dulu di sekolah Katolik ya SD kan, kalau pelajaran Katolik itu kita tuh selalu ada PR menggambar kayak Tuhan creation itu. Gue selalu minta bapak gue gambar, gue nggak, bukannya ngerti gak sih, bukannya gue nggak mau. Pada saat gue megang pensil terus ke kertas itu kayak ngerti gak sih, kayak langsung tiba-tiba kayak dead gitu, kayak you don't know how to start, harus gambar apa gitu. Kayak itu mungkin maksud executive function kali ya Dinda, dalam arti menggambar itu kayak gue nggak tahu. Bukan executive function tapi nggak ada visualisasi, mungkin lo nggak bisa visualisasi. Iya karena itu executive dysfunction gue itu karena gue itu nggak ada visualisasi, gue tuh harus bikinnya kayak apa gitu loh. Jadi kayak kalau blank paper itu langsung kayak gitu loh. Jadi gue kalau gambar nyontek. Tapi kalau nyontek bisa ya? Nyontek bisa, tapi harus nyontek kayak anak-anak jadinya gitu loh. Kayak nggak bisa lah gue. Nggak bisa deh.
Ah, ya kalau ada lo ada lagi nggak? Pokoknya gue jongkok dan menggambar orang. Iya, menggambar orang ya terutama ya. Menggambar pada umumnya iya gue nggak bisa, tapi pada khususnya orang deh nggak bisa. Kalau gue selain menggaris, gue itu mengingat. Apalagi mengingat yang ada hubungannya dengan angka ya. Contoh, umpamanya, gue nggak suka baking. Nggak suka baking, kenapa? Karena buat gue itu effort banget untuk pertama kayak ngingat resep sederhana aja, ini berapa cup itu gue nggak bisa kan. Nah, oke, kalau itu kan mungkin kebanyakan orang ini kan kita bisa aja lah follow resep lah gitu kan. Resep mamanya butuh 2 cup terigu gitu. 2 cup terigu, ngambil itu di lemari. Berapa cup lagi tadi? 2 cup. Gitu tuh kayak bener-bener lupa. Padahal udah bolak-balik nyontek tapi lupa lagi. Kayak harus kayak ngelihat 2 cup. Itu resepnya 2 cup. Aku ke lemari ngambil terigu. Berapa cup tadi? Gitu. Karena sudah ada step yang baru yang aku harus lakukan. Itu aku lupa jadinya. Sama yang berapa cup tadi tuh terigunya, harus ngecek lagi kayak gitu. Terus atau angka-angka kayak gitu yang ada hubungan dengan angka-angka gitu nggak bisa kayak merelate gitu loh. Maksudnya gue bisa, tapi aku harus punya strategi untuk mengingat itu gitu loh, mengasosiasi 2 feet atau 2 meter tuh seberapa gitu, aku harus asosiasikan gitu. Jadi nggak bisa kayak ini. Tapi mungkin kalau itu banyak orang yang bisa relate sih untuk hal kayak gitu. Tapi kayak angka mengingat gitu tuh susah gue. Kayak umpamanya bayar kartu kredit gitu ya. Terus angkanya tuh angka unik gitu. Kayak kalau kartu kredit itu kan umpamanya kita barusan biasanya berapa kan kalau 17 sen gitu ya. Iya, kalau gue kan biasanya hari ini gue beli apa pakai kartu kredit, gue langsung bayar besoknya kan. Nah itu kan angkanya biasanya 17, umpamanya $17,56 gitu ya. 17,56. Terus habis itu kayak gue cek ke situnya, ke account-nya gue, terus habis itu mau transfer, karena ada step lagi kan tuh di depannya itu. Lupa lagi gue, berapa tadi? Gitu. Harus kayak bolak-balik gitu. 17,5, 17 gitu gue. Ya mengingat itu tuh susah gue mengingat hal kayak gitu. Tapi kan juga ya ternyata itu kan memang ada hubungannya dengan working memory. Trait-nya ADHD, which is nothing wrong. Bukannya kan kalau dulu kan nganggapnya kalau kita nggak bisa sesuatu yang mengingat umpamanya ya, itu tuh kan kita asosiasikan dengan kita bodoh gitu kan ya, padahal nggak ada hubungannya dengan itu, Mama, karena memang kita punya trait ADHD yang which is salah satu traitnya itu memang working memory. Memang kita tuh short term memory gitu, untuk mengingat itu susah, mengingat nama anak orang, mengingat nama orang segala macam gitu, harus perlu effort gitu loh untuk mengingat itu gitu. Iya, benar. Ya kayak gitu, ternyata sekarang kita work dan sekarang gue kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu, let it go. Jadi kayak bukan let it go sih, maksudnya ya oke. Berarti kalau itu sesuatu yang krusial yang aku harus ingat, aku harus dan signifikan yang aku harus ingat, itu sekarang gue pakai strategi. Tapi kalau itu nggak signifikan, aku belajar untuk it's okay gitu. It doesn't define me gitu. Iya, benar. Nggak membuat aku tuh berpikir kalau aku tuh pelupa atau segala macam kayak gitu sih, atau bodoh kayak gitu. Tapi lebih kayak oh ya memang aku punya working memory issue gitu. Kalau itu signifikan, kalau itu aku perlu ingat, aku akan melakukan strategi, harus ada strategi yang bisa aku lakukan, perlu effort kayak gitu. Tapi kalau itu sesuatu yang nggak krusial, ya udah nggak apa-apa juga gitu, nggak ingat ya udah lihat aja lagi gitu. Benar-benar. Gitu. Iya, gue bisa relate gitu. Kayak gue lebih senang masak daripada baking, karena gue suka yang pakai perasaan aja deh, kagak usah nyontek-nyontek. Pakailah 200 gram. Terus ya kayak sebenarnya sama kayak gue tuh suka DIY rumah ya, di idea kayak gue punya banyak ide, oh gue pengen kayak gini-gini, dan gue tahu it will work. It will work for my space, gue tahu. Tapi kalau misalnya disuruh bikinnya, gue tuh langsung kayak, karena apa?
meteran itu ada kayak 6, Hmm. 7/8, 6, 1/8. Aduh, nggak ngerti, Gue yang nggak kayak, ngerti. makanya gue butuh Alin itu buat itu. Kayak gue Iya, punya sama. this idea yang gue tahu bakal working, tapi gue nggak mau hassle gue apa namanya Persis, ngukur-ngukur. persis, persis sama kayak gue. Iya, yang bener-bener kayak waktu gue ini kan, gue posting yang gimana perempuan pakai tangan, gue tuh dulu suka pakai yang jengkal itu loh, saking gue udah. Bisa nggak sih? Gue bilang, bisa nggak sih kayak 1, 2, 3, 4, 5, nggak usah pakai 1/8, 2/8, apa sih tuh? Gue kayak, Itu abstrak buat kita kan. bener, kayak gue nggak ada kesabaran untuk Iya, gue ngelihat nggak sabar. garis. Iya, sama, persis sama. Tapi sebenarnya kalau kita mau train diri kita sendiri, itu sebenarnya bisa. Tapi kayak effort untuk mikirin itu kayak, aduh sudah lelah, gue lelah, nggak mau. Pokoknya Bener. maunya jadi gitu loh kan. Maunya Iya, kayak iya. jadi Terus gitu. terus dan lagi biasanya kalau gue tahu suami gue bisa function in that Iya, part, benar. gue nggak perlu Banget. repot-repot untuk effort itu gitu loh. Iya, Iya sih? benar. Biasanya kayak gitu. Biasanya kita lebih bisa berfungsi ketika siapa teman kita segala macem. Iya, Meskipun kita kayak punya masalah di situ, tapi kalau kita tahu teman kita punya masalah di situ, kita bisa lebih berfungsi lebih baik gitu loh. iya, Biasanya bener. kayak gitu, bisa nunjukin effort. Iya, sistem juga gitu. Kita kan juga lagi renov rumah. Aduh, jangan ngomong tentang masalah. I just need your brain untuk aku cuma butuh otak lu untuk ngukur-ngukur. Give me the visual thing. Maksudnya kayak seberapa nih? Tulis tuh di situ segede apa gitu. Itu kabinet segala macam. Maksudnya this will work. Tapi ya gitu. Kalau Steve kan kayak aduh. Maksudnya dia apa namanya mungkin eksekutif fungsinya itu di area ngelakuinnya, effortnya yang dia harus ngerjain kayak gitu jadi kayak aduh effort deh, ngapain sih kayak gitu, beli aja lah kayak gitu atau nggak usah lah, gini aja nggak apa-apa sama kayak gitu. Kayak Alin tuh nggak bisa Tapi di idea of DIY. Mungkin pikirannya laki-laki kita tuh daripada gue repot mungkin gitu ya. ntar gue yang angkut lagi gitu, gue kerja pulang maunya istirahat, main game segala macam atau apa sama anak-anak segala macam. Tapi kalau gue mungkin karena kita berdua jadi ngomongnya ke sini. Tapi kan tadi kan awalnya kan kita yang nggak baik, maksudnya kita yang bad at kan, yang maksudnya kita yang nggak bagus di area mana tuh. Tapi kita juga ada positifnya kan, yaitu kita visioner. Dan kita punya mungkin DIY itu buat kita, nggak tahu sih, gue sama Uwi itu banyak miripnya. Karena kita itu bukan masalah duitnya sebenarnya kadang-kadang ya, tapi kepuasan gitu. Kayak punya kayak apa ya, our touch gitu loh. Maksudnya ada sentuhannya kita, ada karakternya kita, ada mimpinya kita di situ gitu loh. Jadinya kita kayak personalize gitu loh, personalize certain item, nggak kayak furniture segala macam atau art aja ya. Gue tuh sukanya bikin art sendiri gitu daripada gue beli gitu kayak aku tuh nggak happy gitu loh. Bener banget. Tapi ketika kita buat sendiri, itu tuh kayak satisfy gitu, kayak itu wah gitu loh. Gitu. Anyways, ya begitulah teman-teman. Nah sekarang gantian kalian nih yang cerita kalian ini yang paling nggak bisa tuh apa? Yang orang lain mungkin anggap biasa. Kalau Wi tadi menggambar orang dan sama juga jongkok. Silly kan? Silly. Buat gua, what? Tapi kalau gua nggak bisa menggaris, saudara-saudara. Ternyata menggaris itu bisa sulit ya. Menggunting, menggaris, menggunting, dan mengingat angka. Anyways, alright, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Okay, see you next time. Bye.